Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail warattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang kami cintai, kami banggakan, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi tentang pengantar ilmu tajwid. Insyaallah nanti hari-hari berikutnya kalian akan mendapatkan materi tentang pembelajaran tajwid yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hikmah. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kami awali apa sih tajwid itu, kegunaannya untuk apa, dan manfaatnya untuk apa kita belajar ilmu tajwid. Untuk mengawali akan kami jelaskan terlebih dahulu arti atau makna takrif tajwid. Tajwid secara bahasa lughatan adalah tahsin, memperindah, memperelok, memperbagus. Itu arti tajwid secara bahasa. Contoh, ya, jawabtu syai' bisyai'. Aku memperindah sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jawabtu baiti bisyai'in. Aku memperindah rumahku dengan sesuatu. Contoh, ini ada kitab, ya, saya ambilkan kitab umpama ini. Nah, jawabtu sama dengan ahsantu. Ahsantu kitabi hada bi alwanin mukhtalifah. Aku memperindah, memperelok bukuku ini, kitabku ini bi alwanin mukhtalifah, dengan berbagai macam warna, beraneka ragam warna. Itu arti tajwid menurut bahasa. Jadi kalau dikaitkan dengan Al-Quran, jawatul Quran bisautin umpama, ahsantul Quran bisautin. Aku memperindah, memperelok Al-Quran dengan suara, atau bisauti dengan suaraku. Nah, itu arti tajwid menurut bahasa. Sedangkan tajwid menurut istilah, jadi tajwid menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makharijihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal ahkam. Jadi arti tajwid yang sebenarnya menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makharijihi, mengeluarkan kulli harfin, setiap huruf. Jadi setiap huruf hijaiyah mulai hamzah atau alif, kalau orang sering menyebut hamzah, itu sampai ya 28 huruf. Itu ikhraj, dikeluarkan setiap huruf itu min makharijihi, dari tempat keluarnya huruf. Nanti akan dibahas oleh Ustadzah Hikmah. Contoh, huruf hamzah sama ha, ya, halqiyah, tenggorokan paling bawah, a, ha, itu yang benar, itu tajwid. Ikhraju kulli harfin min makharijihi. Contoh lagi, jim. Jim ini tempatnya adalah, ya, syajariyah. Jadi lidah bagian tengah diangkat kena langit-langit mulut yang atas. Ya, sya, ya, jim, shin, ya. Itu ikhraj. Ikhraj huruf jim, bukan di ujung. Ja, bukan. Atau terlalu ke dalam. Ja, ha. Itu bukan tajwid menurut istilah ini. Ikhraj harfa atau ikhraju harfi jim fi makhrajihi.
Jadi mengeluarkan huruf jim pada tempatnya, huruf shin pada tempatnya sya. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, ar-rajim. Jim. Nah, itu ilmu tajwid. Jadi mengeluarkan setiap huruf hijaiyah, hamzah sampai ya pada tempatnya. Kemudian dilanjutkan wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqah. Jadi memberikan huruf tersebut pada haknya dan mustahaqqah. Apa definisi haqqah dan mustahaqqah? Jadi huruf tadi, contoh ya, huruf ha ya. Jadi haqqah, hak tempatnya di mana? Oh, di tenggorokan paling bawah. Ha ihdinas siratal mustaqim. Itu memberikan tempatnya hak pada tenggorokan yang paling bawah. Mustahaqqah. Nah, mustahaqqah ini artinya sifatul huruf ini bisa berubah-ubah. Contoh, sifat yang al-aridah, yang gak pasti, tergantung sebab. Contoh sifat huruf ro. Ro ini bisa dibaca tebal, namanya tabkhim, bisa dibaca tipis, namanya tarqiq. Tergantung sebabnya. Contoh, ro yang dibaca tebal karena berharokat fathah. Ya. Contohnya, Rabbun, Rabbi, ya Rabbi. Ro-nya di fathah, maka ro. Nah, itu. Ar-Rahman, karena huruf ro-nya ini berharokat fathah. Tapi kadang-kadang ro dibaca tipis, ada sebab. Contoh, ya. Ro-nya dikasroh. Nari, ya, baca tipis. Min nari, dari nar, loh, dibaca tipis. Oleh karena itu, ro ini sifatnya tergantung sebabnya. Nek sebabnya itu berharokat fathah atau huruf sebelum ro itu di fathah, maka dibaca takhir tebal. Kalau ro-nya ini di kasroh, dibaca tipis. Nah, seperti itu. Itu namanya ilmu tajwid. Kesimpulannya, tajwid itu ikhraju kulli harfin min makhariji wa i'ta'u haqqahu wa mustahaqqah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf makhrajnya dan memberikan hak-haknya dari sifatul huruf dan ahkamul huruf yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Hikmah. Gimana sifatul huruf, gimana cara melafalkan makharijil huruf, gimana hukum-hukum nun mati, mim mati dan sebagainya. Itulah definisi ilmu tajwid. Gimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Hukumnya fardu kifayah secara umum. Tapi bagi orang yang kau ingin membaca Al-Quran, hukumnya fardu ain. Anak-anakku semuanya, kalian baca Fatihah. Berarti Anda wajib mempelajari ilmu tajwid karena Anda mau membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Ibnu Jazari mengatakan wal akhdu bitajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana asim. Jadi bertajwid itu hukumnya hatmun lazim, hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Qur'an, orang yang tidak bertajwid di dalam membaca Al-Quran, nggak tahu hukumnya nun mati, hukumnya mim mati, ini idhar, ini iklab, ini ikhfa. Kata Ibnu Jazari adalah asim, berdosa. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Baca tartil, bertartillah kalian membaca Al-Quran, tartilah dengan benar-benar bertartil. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dimaksud dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tajwidul huruf, mentajwidkan huruf-huruf tadi.
hak-haknya huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, itu namanya tartil. Dan ma'rifatul wukuf, ma'rifatul wukuf mengetahui berhentinya. Jadi berhenti tidak boleh sembarangan. Contoh, berhenti sembarangan, ya, tidak pada tempatnya, pembelaan kata. Innallaha la yastahi, nggak boleh itu. Artinya sesungguhnya Allah tidak malu. Waduh, bahaya. Karena pemenggalannya keliru. Itu kata Sayyidina Ali yang dimaksud qarotil Qur'ana tartila, terjemahan atau penafsiran dari lafaz tartil. Itu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuk. Nanti akan jelaskan oleh Ustadzah Hikmah kapan kita berhenti, di tempat mana kita berhenti, wukufnya, wakofnya, dan di mana kita tidak memulainya. Anakku semuanya yang kami cintai, berikutnya tujuannya kalian mempelajari tajwid untuk apa? Pertama ini saunul lisan fi alfadil Quran indal ada. Jadi saunul lisan anil lahni ya fi alfadil Quran indal ada. Jadi menjaga lisan anil lahni, dari kekeliruan, kesalahan, lahni. Fi alfadil Quran, di dalam melafadzkan Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca huruf per huruf Al-Quran. Indah ada ketika kita melakukan. Kalau orang membaca Al-Quran melafadzkan huruf keliru fatal. Contoh. Kalian sering membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Loh, Qul. Keliru bacanya, bukan pakai tapi pakai kaf. Qul ya, artinya fatal. Kalau ul artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad. Kalau pakai kaf, kul, makanlah wahai Muhammad. Dari kata akala yakulu, kata perintahnya fi'il amarnya kul. Kula kulu. Kalau qaf, qala yaqulu, qul, katakanlah wahai Muhammad. Itu cuma keliru mengucapkan sifatul huruf, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf keliru, qaf dan kaf. Sudah fatal. Yang pertama pakai qaf sebenarnya katakanlah, menjadi kul, pakai kaf, makanlah. Contoh lagi, anak-anakku semuanya, mengapa kita belajar ilmu tajwid? Saunul lisan anil lahni fi alfadil Quran, ya, indal ada, untuk menjaga lisan yang sampai keliru ketika mengaji Al-Quran. Contoh, mat panjang dibaca pendek. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Artilah di sini tidak. La tidak a'budu, aku menyembah, ma apa ta'budun yang kalian sembah wahai orang-orang kafir. Ternyata kalian baca pendek, padahal la di sini panjang. La a'budu dibaca pendek, la a'budu ma ta'budun. La yang artinya pendek, la a'budu artinya sumpah, sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir. Naudzubillah, fatal artinya dari segi ilmu tauhid. Itu hanya panjang pendek, satu huruf saja, Kak. Itu fatal. Saunul lisan anil lahni fi alfadil Quran indal adab. Itu tujuannya mengapa kita belajar ilmu tajwid, supaya terhindar dari kesalahan ketika melafadzkan Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya yang kami cintai, kami banggakan, generasi Al-Quran, mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengikuti pembelajaran tajwid untuk hari-hari berikutnya sampai tanggal 20 Mei yang akan diajar langsung, diasuh oleh Ustadzah Hikmah, sehingga anak-anak kalian membaca Al-Quran, membaca Fatihah, membaca surat dalam sholat bisa benar,
bertajwid sesuai apa yang telah digariskan oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.